Shalom, damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan, beserta kita. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, sharing kita kali ini dengan tema Jangan memberi stigma negatif kepada orang lain. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 6 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berilah kami hikmat pengertian daripada-Mu, hingga kami mampu mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Roma 6 ayat 11 sampai 14 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membacanya, mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan, kita mendapati tema jangan memberi stigma negatif kepada orang lain. Mari kita lihat apa arti stigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada diri seseorang karena pengaruh lingkungannya. Tanda anak itu menjadi betul-betul nakal karena diberi nakal oleh orang sekelilingnya. Atau bisa dikatakan sebagai berikut: menjadi nakal karena diberi label nakal, padahal dia sudah tidak nakal lagi, tetapi ada saja orang yang memandangnya demikian. Sahabat penginjilan Kristen yang dikasihi Tuhan, inti dari pembacaan firman Tuhan tadi adalah perubahan dari manusia berdosa menjadi hidup baru dalam Tuhan, pola pikir baru, tindakan dibaharui, tidak lagi melakukan keinginan daging yang sia-sia. Marilah kita sadari dan yakini bahwa kita telah mati bagi dosa, artinya tidak melakukan dosa lagi karena Yesus Tuhan, dan hidup bagi Allah dalam hidup yang baru, tidak lagi menuruti keinginan dosa. Kita tidak lagi menyerah pada dosa, tapi menyerahkan hidup kita kepada Allah agar kita melakukan kebenarannya. Demikian juga dalam hal stigma negatif yang dulu pernah ada, seharusnya tidak ada lagi karena kita sudah hidup dalam kebenaran, setidaknya selalu berusaha. Juga bagi kita sendiri, jangan menstigma orang lain atau menghakimi perbuatannya yang dulu pernah salah. Semua orang pernah berbuat salah, dan ketika ingin berubah dan memang terjadi perubahan baik dalam diri seseorang, jangan lagi menghakimi akan kesalahan masa lalunya.
Memberi stigma negatif orang bisa mengarah kepada fitnah, sama dengan pembunuhan karakter. Karena pandangan terhadap itu hanya pada kesalahannya yang dulu, padahal orang itu sudah berubah dan bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan itu berbicara tentang hidup baru dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru yang hidup bagi Allah. Tentunya kita pun yang sudah hidup baru tidak suka distigmakan buruk oleh orang lain karena perbuatan salah kita yang dulu. Maka dari itu, marilah kita menyambut baik perubahan baik seseorang yang dulu pernah salah jalan. Jangan memandang masalahnya. Jangan mengungkit-ungkit cerita lama yang sudah dilupakan, karena hal itu bisa menjurus kepada fitnah atau saksi dusta yang berakibat pembunuhan karakter. Tetapi justru marilah menjadi motivasi untuk terus memandang ke depan dalam perubahan baik bersama Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna, saudaraku. Ketika orang menghakimi orang lain karena dosa masa lalunya, sebenarnya orang itu sedang menelanjangi dirinya sendiri. Karena tiada satupun manusia yang luput dari pernah melakukan kesalahan dan dosa, tapi Tuhan kita Yesus Kristus penuh kasih dan anugerah. Firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Yang penting kita datang kepadanya, mengaku dosa dan bertobat. Jangan pernah menstigma negatif orang lain. Firman Tuhan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Lukas 6 ayatnya yang ke-37. Ingatlah saudaraku, menerima Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kekalah yang kita peroleh. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkatimu saudaraku. Shalom, damai di hati. Immanuel. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat yang